Semua balik lagi dengan saya Rizky. Di materi playlist baru kita kali ini, kita akan belajar tentang dasar-dasar dari TypeScript. Nah, pertama kita belajar dulu tentang apa itu TypeScript. Jadi TypeScript adalah bahasa pemrograman open source yang dikembangkan oleh Microsoft. Jadi TypeScript merupakan superset dari JavaScript. Jadi semua codingan dari JavaScript-nya kita bisa gunakan juga di dalam TypeScript-nya. Seperti function, variable, looping, conditional, tipe data, dan lain-lain. Nah, tetapi TypeScript sendiri yang membedakan dengan JavaScript yaitu menyediakan fitur tambahan seperti type checking, static typing, dan pengembangan modern. Jadi untuk JavaScript modernnya seperti ECMAScript, seperti arrow function, destructuring, export modul, dan lain-lainnya bisa juga diakses oleh TypeScript-nya. Jadi di sini sebelum teman-teman belajar tentang TypeScript, ada baiknya teman-teman belajar dulu tentang JavaScript karena TypeScript sendiri itu bagian dari JavaScript itu sendiri. Jadi silakan pelajari dasar-dasar dari JavaScript seperti variable, tipe data, function, looping, conditional, dan juga JavaScript modern seperti arrow function dan lain-lain sebelum masuk ke TypeScript-nya. Nah, untuk link materi dasar dari JavaScript dan juga JavaScript modern ada di pin komen, jadi silakan dicek kalau teman-teman belum tahu tentang JavaScript dan juga JavaScript modern sebelum masuk ke dalam TypeScript-nya. Silakan dipelajari dulu. Kemudian untuk software yang akan kita gunakan cuma dua sebenarnya, yaitu Visual Studio Code sebagai text editor dan juga Node.js sebagai runtime aplikasi kita. Jadi dua ini saja yang kita butuhkan. Nah, kemudian untuk list materi kita, untuk materi TypeScript kita kali ini, pertama kita akan melakukan setupnya dulu, kemudian kita belajar tentang type annotation, kemudian type interface, kemudian union, anytype, array dan object di dalam TypeScript, function parameter, dan juga objek sebagai parameter, type alias, interface, dan lain-lain. Ya kan, kita coba praktekkan menggunakan TypeScript ini. Nah, untuk setupnya sendiri kita akan coba buat folder di sini. Folder TypeScript. Kemudian kita buka di VS Code. Kita buka saja via terminal. Kode spasi titik. Nah, kemudian di sini kenapa kita perlu setup untuk TypeScript-nya, karena untuk codingan TypeScript sendiri, contoh di sini index.ts, kita buat index.ts dengan nilai let nama sama dengan kita kasih tipe datanya string, kemudian outputnya juga berupa string. Nah, contoh seperti ini kita buat variable, dia akan melakukan console log, tampilkan nilainya dari variable nama. Nah, kalau kita langsung jalankan, dia tidak bakal jalan. Ini kita coba jalankan langsung di terminal dengan cara node index.ts. Nah, di sini dia bakal error karena Node.js sendiri dia cuma bisa baca JavaScript, dia tidak bisa baca untuk TypeScript. Nah, untuk mengatasi hal ini kita akan lakukan setupnya. Kita lakukan instalasi dulu untuk npm-nya. Kita buka terminal, kita npm init supaya kita dapat packet.json min y. Di sini sudah aman, sudah ada packet.json-nya. Tahap selanjutnya kita akan coba melakukan instalasi dari TypeScript-nya. Kita buka web browser, kita buka TypeScript, kita coba lakukan instalasi di bagian download. Nah, di sini untuk instalasinya kita install dulu package-nya. Masuk ke codingan lagi, kita clear dulu. Ini kita lakukan instalasi, kita tunggu instalasinya selesai. Nah, ini setelah selesai, kita jalankan juga untuk TypeScript init-nya. Di sini caranya npx tsc garis penghubung 2 kali, kemudian init. Ini untuk menjalankan tsconfig.json untuk konversi TypeScript-nya. Nah, untuk melakukan konversi dari index.js ini menjadi JavaScript, kita jalankan di package.json supaya lebih mudah. Nah, di sini untuk melakukan konversinya sebenarnya juga sudah ada di dokumentasi, yaitu menggunakan tsc. Jadi di sini kita bisa jalankan menggunakan npm rundev, kemudian tsc nn
dia akan jalankan namanya node index.js, yaitu konversi dari index.js-nya nanti. Ini kita akan coba. Jadi di sini kita coba jalankan npm run-dev. Nah, di sini bakal terkonversi dan kita dapat hasilnya dari konsol log yang kita buat, yaitu Reski ini. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Jadi untuk simulasinya sendiri di sini kita buat file index.js, di mana index.js-nya ini dia akan lakukan konversi JS-nya ke JavaScript supaya bisa dibaca oleh Node.js. Nah, dengan menjalankan npm run-dev-nya ini. Jadi dia lakukan konversi dulu untuk index.js-nya. Kemudian setelah dia lakukan konversi, kita langsung jalankan index.js-nya. Yang ini supaya bisa jalan di Node.js, karena Node.js sendiri tidak bisa menjalankan TypeScript. Nah, di index.js-nya sendiri, di sini dia lakukan konversi untuk TypeScript-nya supaya bisa jalan di dalam Node.js. Di materi kita kali ini, kita akan coba belajar tentang type annotation dan juga union di dalam TypeScript. Nah, pertama di sini kita belajar dulu tentang type annotation, yaitu kita kasih tipe untuk setiap variabelnya yang kegunaannya untuk outputnya nanti. Nah, contoh simpelnya di sini kita buat variabel dengan nama dengan tipe data string dan nilainya itu juga tipe datanya string. Nah, bagaimana jika di sini kita ingin ganti nilainya bertipe data number? Nah, contoh di sini kita tinggal panggil variabelnya, kemudian sama dengan kita tinggal kasih number, contoh 25. Nah, di sini dia bakal error type number is not accessible to type string, yaitu tipe data numbernya ini itu tidak bisa dikelola di dalam variabel nama dengan tipe data string. Jadi kita harus samakan dengan tipe data string yang kita inputkan. Nah, di sini kita bisa masukkan nama sama dengan putra. Nah, baru errornya hilang. Jadi enaknya dari JavaScript dia akan ngecek tipe datanya juga. Dan enaknya juga dari JavaScript ini, kalau kita kasih titik di sini, nah di sini bakal tampil metode-metode dari string. Seperti mungkin length, yaitu berapa panjang dari stringnya kita bisa dapatkan, kemudian end width dan seterusnya. Jadi sudah disediakan oleh TypeScript-nya untuk metode-metode yang digunakan oleh tipe data string ini sendiri. Nah, selain tipe data string, sebenarnya juga kita bisa masukkan untuk tipe data lain. Contoh usia dengan tipe data number 27, tipe, kemudian late. Kita kasih juga tipe data boolean is complete dengan tipe data boolean. Di sini kita buat true, dan kita bisa juga buat tipe data null. Contoh image .2 null sama dengan null. Dan kita juga bisa buat tipe data undefined, yaitu kosong contohnya. Nah, kita tinggal kasih tipe data undefined atau belum didefinisikan. Nah, untuk tipe datanya, nah kemudian kalau kita ingin ambil untuk method di dalam numbernya, itu sudah disediakan juga oleh TypeScript-nya langsung. Contoh sini usia titik, nah ini sudah ada untuk metode-metode yang bisa kita gunakan untuk tipe data number, seperti ingin ganti tipe datanya jadi string dan seterusnya. Nah, ini untuk type annotation, yaitu kita definisikan tipe data dari setiap variabelnya. Nah, kemudian yang menarik lagi dari TypeScript ini, sebenarnya kita tidak perlu kasih type-nya seperti ini. Kita bisa hapus, yang mana secara otomatis TypeScript-nya bakal tahu berdasarkan nilai yang kita masukkan ke dalam variabelnya. Nah, contoh nama ini, dia akan tahu nama itu tipe datanya string karena di sini nilainya itu berupa string. Kemudian di sini usia, tipe datanya number. Kemudian is complete, di sini tipe datanya boolean, dan image itu tipe datanya ini karena masih kosong. Nah, ini sendiri itu bisa dimasukkan tipe data apapun. Nah, contoh di sini image kita ingin masukkan dengan image gambar.
image.png. Nah, ini masih bisa, tidak ada error sama sekali. Begitupun juga dengan angka dan lain-lain kalau any. Cuman agak jarang digunakan kalau any, karena untuk any sendiri kita tidak dapat keistimewaan dari TypeScript itu sendiri, yaitu type checkernya, yaitu untuk ngecek tipe datanya. Nah, jadi agak jarang untuk penggunaan any ini. Nah, kemudian bagaimana jika tipe data image ini bisa dua tipe data? Nah, kita bisa gunakan yang namanya union. Contoh, di sini kita buat untuk image-nya bisa tipe datanya string atau null. Ya, dia bisa bernilai kosong atau bernilai string. Sini image.png. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa mengambil dua tipe data, apakah itu tipe datanya string atau tipe datanya null untuk image ini. Yang mana kalau kita coba masukkan image-nya itu bernilai null, nah masih aman, tidak ada error sama sekali. Dan kalau kita ingin masukkan tipe data string, contoh di sini kita ganti nilai dari image-nya image.jpeg. Nah, itu masih aman juga. Kecuali kalau dia number, contoh di sini 27. Nah, dia bakal terjadi error. Ini tipe data number is not assembled to tipe data string or tipe data nullnya. Setelah kemarin kan kita sudah belajar tentang type annotation di dalam tipe data string, number, dan juga boolean. Sekarang kita coba untuk tipe data array dan juga tipe data objek di dalam TypeScript. Nah, pertama di sini kita coba hapus dulu. Kita mulai dulu untuk tipe data array. Nah, untuk tipe data array sendiri kita bisa langsung saja buat let daftar angka contohnya, atau daftar nilai. Daftar nilai di mana semua nilainya itu dia tipe datanya number. Nah, untuk buat dia berupa tipe data array kita bisa buat seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilainya, contoh 100, 95 sama 65. Nah, seperti ini. Jadi untuk semua nilai dalam variabelnya ini itu bertipe data number. Kalau kita masukkan tipe data lain selain number, contoh kosong, nah dia bakal terjadi error, yaitu tipe data stringnya tidak bisa dimasukkan ke dalam tipe data number. Nah, ini juga berlaku kalau kita lakukan metode push. Contoh kalau kita masukkan nilai baru di sini push, kita masukkan 55. Nah, ini masih bisa kita masukkan nilainya ke dalam array-nya langsung, tapi kalau dia berupa string dia bakal error. Contoh di sini kosong. Nah, ini bakal error karena kita tidak bisa masukkan nilai dari tipe data string ini masuk ke dalam array tipe data number. Nah, jadi kalau kita masukkan tipe data yang sudah sesuai, contoh 75, kemudian kita coba console log daftar nilai, dan kita coba jalankan. Buka terminal, npm run dev. Nah, di sini bakal tampil nilainya 195, 65, dan juga 75. Tapi kalau kita paksakan masih terjadi error. Sini kita masukkan lagi kosong. Pada saat kita paksain jalanin di terminalnya menggunakan npm run dev, dia bakal terjadi error di sini. Nah, ini ya, dia akan kasih tahu errornya berada di mana, kemudian errornya apa. Jadi tidak bakal bisa dieksekusi kalau memang masih terjadi error di dalam TypeScript-nya. Ini saya masukkan lagi 75. Nah, kemudian bagaimana jika di dalam variable array-nya ini terdapat dua tipe data? Nah, contoh mungkin di sini kita buat variable dengan nama biodata, di mana biodata ini terdapat dua tipe data, yaitu tipe data number dan juga tipe data string. Contoh di sini kita masukkan tipe data string Reski 100, kemudian di sini Budi, kemudian koma 95, kemudian di sini Adi 65. Nah, ini kan masih terjadi error di dalam codingan kita. Nah, caranya kita bisa buat di sini union. Buat dengan tipe data string juga bisa diakses selain tipe data numbernya. Dan kita harus kurung seperti ini.
Nah, jadi di dalam variable biodasanya ini dia bisa menampung tipe data string dan juga tipe data number dalamnya. Jadi seperti ini untuk tipe data array untuk type annotation. Kemudian bagaimana jika kita ingin buat tipe data array dengan empty array. Nah, contoh seperti ini, let empty titik 2 array kosong. Nah, ini kalau kita ingin membuat sebuah empty array atau array kosong untuk nilainya, yaitu arraynya belum diisi apa-apa dalamnya. Dan sebenarnya di sini selain kita bisa masukkan juga ya langsung seperti ini tanpa kita masukkan tipe datanya, kita bisa langsung buat. Nah, seperti ini, maka secara otomatis tipe datanya ini itu akan bergantung pada nilai yang kita masukkan untuk variabelnya ini, yaitu tipe datanya cuma bisa string ataupun number. Nah, ini untuk tipe data array. Kemudian bagaimana jika tipe data objek? Kita masuk ke tipe data objek. Nah, untuk tipe data objek sendiri, kita coba buat variabel dengan nama students, di mana di studentnya ini kita kasih tipe data di setiap key-nya. Berarti di sini kita bisa buat untuk name, tipe datanya string, kemudian umur, tipe datanya number, dan address, tipe datanya string. Dan kita masukkan nilai dari objeknya. Objeknya untuk name, kita masukkan Budi, kemudian umur 20, kemudian address Pare. Nah, contoh seperti ini. Jadi kita bisa masukkan nilainya, tapi kalau kita hapus salah satu key-nya dan juga nilainya, dia bakal terjadi error di variabelnya. Jadi harus dimasukkan sesuai dengan tipe data dan key yang kita daftarkan di sini. Nah, ini bakal berguna kalau di dalam React.js-nya nanti kalau kita ingin pembuatan props, kita harus masukkan nilai dari props-nya, kemudian tipe data dari objek props-nya. Dan ada juga di sini dalam objek ada yang namanya optional key, yaitu key-nya kita bisa isi opsional, bisa diisi bisa tidak. Contoh seperti ini, is complete. Kita kasih nilainya boolean. Nah, ini kita bisa kasih tanda tanya, jadi dia optional, bisa diisi atau tidak. Dan yang ini juga kita bisa ubah nilainya kalau kita mau. Contoh student, kita masukkan nilainya untuk is complete sama dengan true. Nanti is complete-nya bakal masuk ke dalam nilai studentnya ini. Kita coba log student, kita coba jalankan di terminal, clear dulu npm run dev. Di sini bakal jalan dan nilainya bakal masuk. Jadi untuk bagian yang ini kita bisa opsional masukinnya, bisa dimasukkan bisa tidak nilainya. Nah, ini kalau tipe data objek. Dan ada juga tipe data yang namanya array object atau array of object. Nah, untuk array of object sendiri seperti ini, array of object. Jadi di dalam array terdapat objek-objek di dalamnya. Nah, contoh di sini saya akan buat beberapa objek. Contoh seperti books, sama dengan kita kasih ID 1, kemudian item, book, kemudian price, harganya ke 1000 atau 10.000. Kita masukkan juga untuk variable objek yang lain. Contoh di sini pen, ID-nya 2, itemnya pen, ini 3000, kemudian pensil, itemnya pensil, ID-nya 3, dan di sini 2000. Nah, ini kita coba gabung semua objek-objek ini masuk ke dalam sebuah array. Kita bisa langsung buat di bawah sini, let items titik 2. Nah, kita masukkan objek-objeknya, ada ID,
number, kemudian item, tipe data string, dan price, untuk harganya tipe datanya number. Dan satu lagi mungkin stock, kita masukkan sini stock 10, stock 30, dan yang satunya mungkin kita buat opsional yang pensil. Kemudian stock dengan tipe data number. Kita tinggal tampilkan nilainya. Di sini dia berupa array. Tampilkan array dan kita panggil semua objek-objek kita. Variable book, pen, sama pensil. Nah, pensilnya ini terjadi error karena errornya itu untuk kolom stoknya belum dideklarasikan. Kita harus masukkan nilai untuk stok. Tapi kalau kita ingin buat opsional, berarti di sini kita tinggal kasih tanda tanya untuk stoknya. Dan ada satu lagi di dalam objek yang bisa kita atur, yaitu kita bisa buat di sini. Contoh ID-nya read only, ya cuma bisa dibaca, dia tidak bisa diubah nilainya. Nah, contoh kita ingin ubah nilai untuk buku ini yang masuk ke area indeks ke 0. Di sini items, indeks ke 0, titik ID, kita ingin ganti ID-nya jadi 100. Nah, sini bakal terjadi error, yaitu ID tidak bisa kita ubah nilainya karena dia cuma read only. Itu cuma bisa dibaca, tidak bisa diubah untuk nilainya. Di materi kita kali ini kita akan belajar tentang function di dalam TypeScript-nya. Nah, untuk awalannya di sini kita coba buat dulu untuk function. Kemudian di functionnya, nah ini kalau function di JavaScript, kita tinggal buat fungsi bernama hello contohnya. Kemudian kita coba return sebuah nilai. Sini hello world. Kita kasih backslash n untuk kasih baris baru. Kemudian kita coba log semua nilainya. Sini hello sebanyak 3 kali. Nah, ini kalau di JavaScript biasa. Nah, keunikan dari TypeScript sendiri, kita bisa atur outputnya seperti apa tipe datanya. Kita bisa kasih sini titik 2, kemudian outputnya bertipe data string. Nah, ini kalau kita ganti jadi number, dia bakal terjadi error di dalam returnnya nih, karena yang kita return itu tipe datanya string bukan number. Jadi ini keunikan dari fungsi di dalam TypeScript, yaitu kita bisa atur outputnya bertipe data apa. Dan kalau kita ingin buat fungsi dengan parameter, contoh di sini kita buat function dengan parameter. Berarti di sini function, kemudian kita buat saja namanya pengenalan untuk nama fungsinya. Kemudian di sini kita masukkan parameternya. Parameternya saya sebut saja namanya name dan kita kasih tipe datanya. Tipe data string dan outputnya juga bertipe data string. Jadi di sini untuk nilai parameter dan juga tipe datanya, kemudian di sini untuk outputnya harus berupa string. Kemudian kita bisa langsung return. Kita pakai backtick hello, kemudian panggil name yang diinputkan dan buat baris baru. Nah, ini kita bisa coba log sebanyak 3 kali juga tapi dengan nilai yang berbeda. Contoh di sini Reski, kemudian Budi dan Adi. Nah, pada saat kita jalankan, kita coba di terminal mpn rundev. Nah, di sini bakal jalan 3 kali yang hello world dan di sini 3 kali tampil untuk nilai parameter kita atau nilai dengan parameter yang kita masukkan nilainya yang name. Nah, ini fungsi dengan parameter. Nah, di dalam function ada juga yang namanya default parameter, yaitu jika kita tidak masukkan nilainya, dia akan ambil nilai dari defaultnya. Kita mulai untuk default function. Atau di sini kita buat fungsinya function kelipatan nilai. Nah, kita masukkan di sini untuk
parameter pertamanya dia berupa angka. Berarti di sini 61. Tipe data number, kemudian untuk nilai defaultnya 62. Tipe data number kita bisa masukkan nilai defaultnya yaitu 20 contohnya. Nah, ini untuk outputnya berupa angka. Dan kita bisa langsung tampilkan returnnya. Untuk returnnya kita coba kalikan antara 61 kali 62. Nah, ini mungkin jangan 20 terlalu banyak, 2 saja. Nah, kemudian kita coba jalankan. Di sini kita log lagi, log kelipatan nilai, kemudian kita masukkan 6 pertamanya. 6 pertamanya itu berupa tipe data number, kita masukkan contoh 2. Nah, kalau kita tidak masukkan parameter keduanya, dia akan masukkan nilai defaultnya yaitu 2. Nah, ini kita masukkan juga yang ini 2 kali 5. Nah, berarti nanti hasilnya ini 4, yang ini hasilnya 10. Kita coba masuk ke terminal lagi, mpn run dev untuk jalankan aplikasinya. Nah, dia dapat 4 dan di sini dapatnya 10. Jadi kalau kita tidak masukkan nilai di parameter keduanya, dia akan ambil default nilainya. Tapi kalau kita masukkan nilai dari parameter kedua, dia akan kalikan dengan nilai dari parameter pertamanya. Nah, ini untuk default parameter. Kemudian ada juga yang namanya optional parameter. Optional parameter yaitu parameternya bisa dimasukkan atau tidak. Nah, contoh di sini function discount, contohnya discount item, yang mana di sini kita masukkan price-nya dengan tipe data number untuk harganya, dan juga di sini discount. Nah, diskonnya bisa kita buat optional, sini tanda tanya, jadi bisa dimasukkan bisa tidak dengan tipe data number. Outputnya berupa tipe data number. Kemudian di sini kita tinggal return. Kita coba buat harganya dikurangi dengan diskonnya. Berarti sini price kurang diskon. Nah, jika diskonnya tidak ada, kita kurangi dengan nilai 0. Jadi ini kita buat operasi pembanding, yaitu jika diskonnya diisi, dia akan kurangi dengan price-nya, tapi kalau tidak, dia akan ambil nilai 0-nya atau price-nya dikurangi dengan 0. Coba kita log console log discount item. Contoh di sini 10.000. Kita diskon 1.000. Berarti nanti 9.000 untuk hasil akhirnya. Yang pertama ini, kemudian yang kedua kita coba tanpa parameter kedua. Kita masukkan di sini 20.000. Kita coba masuk ke terminal, kemudian jalankan lagi mpn run dev. Nah, di sini 9.000, jadi dia kurangi diskonnya 1.000 yang harganya 10.000. Dia kurangi 1.000, hasilnya 9.000. Nah, kemudian di sini 20.000 karena dia tidak ada diskonnya. Kita tidak masukkan nilai dari parameter kedua. Terakhir kita belajar tentang void. Kita coba untuk void di function. Nah, void sendiri di dalam fungsi yaitu sebuah fungsi yang kita tidak return nilainya, tapi kita langsung tampilkan nilainya saja. Contohnya mungkin kalau kita console log tanpa kita return nilainya. Nah, contoh kita buat function dengan nama log message, atau di sini tampilkan pesan. Dengan pesannya itu tipe datanya string, kemudian outputnya itu void. Nah, di mana void sendiri kita tidak perlu return, karena kalau kita return di sini message-nya kayaknya dia bakal error. Nah, ini ya error. Jadi void sendiri kita tidak perlu return nilainya, kita bisa langsung lakukan console log-nya saja langsung. Atau sebuah fungsi yang kita tidak butuh return untuk nilainya, kita bisa gunakan message ini. Kita bisa gunakan void ini. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, di sini karena sudah terkonsol log, berarti di luarnya kita tinggal jalankan fungsinya saja. Tampilkan pesan, kemudian kasih message-nya pesan 1. Contohnya, kemudian kita buat 3 pesan.
pesan 2, dan pesan 3. Pada saat kita jalankan, buka terminal lagi, kita clear dulu npm run dev. Nah, di sini bakal tampil pesan 1, pesan 2, dan pesan ketiga. Nah, cuman uniknya dari void ini kita tidak perlu lakukan return dari nilainya. Kita bisa langsung console lognya, tapi kalau kita butuh untuk mereturn nilainya, kita tidak usah pakai void ini. Karena void sendiri dia tidak melakukan return nilainya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang function di dalam TypeScript. Kita belajar tentang function biasa, function dengan parameter, kemudian default parameter, optional parameter, dan juga void di dalam fungsinya. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang function, selanjutnya kita akan coba belajar tentang type alias di dalam TypeScript. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri, contoh di sini saya buat dua variable objek contohnya. Ini contoh id, kemudian kita kasih tipe-tipenya yaitu berupa objek. Di sini id dengan nama number untuk tipe datanya, kemudian name tipe data string, dan is active dengan tipe data boolean. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, id 1, kemudian name id, kemudian is active bernilai true. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita buat lagi satu objek tapi dengan nilai yang sama dan tipe data yang sama. Contoh di sini city. Kita ganti name-nya city dan juga ID-nya 2. Dan di sini kita ganti jadi false. Nah, yang menarik dari kedua variabelnya ini yaitu tipenya sama, yaitu objek dengan ID tipe data number, string, is active, yang tipenya sama keduanya ini. Yang berbeda cuma nilainya saja. Nah, untuk mengatasi hal ini kita bisa gunakan yang namanya type alias, yaitu kita buat sebuah variabel untuk menampung tipenya ini. Nah, cara pembuatannya kita bisa buat type, kemudian nama tipenya apa, contoh user, sama dengan, nah ini kita masukkan untuk nilai-nilainya yang berupa objek. Ini kita cut saja, masuk ke sini, kemudian di dalam sini kita tinggal panggil variable usernya seperti ini. Nah, sama dengan yang di sini. Jadi tipenya sama antar variable id dan juga city ini. Cuman kita tidak ulang lagi untuk nilai-nilai dari tipenya. Nah, ini disebut dengan type alias. Jadi kita buat sebuah, bisa dibilang sebuah variable yang menampung tipe datanya yang nanti kita tinggal gunakan di dalam variable yang kita sesuaikan dengan tipe data yang kita buat. Di sini kalau saya tambahkan lagi contoh address, dia bakal error karena address tidak ada di dalam tipe data usernya di sini. Nah, begitupun juga dengan yang di bawah. Di sini kita masukkan address, ini errornya sama, yaitu address tidak ada di dalam tipe data usernya langsung. Nah, yang ini sedikit contoh kasusnya. Nah, contoh kasus kedua, di sini kita bisa buat tipe dengan nama tim sama dengan tipenya itu boolean. Jadi selain objek kita juga bisa masukkan tipe data lain. Nah, contoh di sini saya kasih tipe data enum, yaitu cuman bisa light atau dark untuk nilainya. Nah, jadi pada saat kita coba buat variabel di sini, let tim. Nah, ini kita coba masukkan nilainya. Sini tim sama dengan, nah ini bakal disediakan oleh TypeScript-nya, yaitu untuk tim yang kita bisa masukkan yaitu dark semua like saja. Kita bisa masukkan dark di sini like. Seperti ini, dan kita bisa juga masukkan ini ke dalam sebuah fungsi atau function. Contoh, sini kita hapus dulu. Kita buat function dengan nama setTim. Kita set temanya, yang mana di sini untuk nilainya kita masukkan nama parameternya t. Kemudian untuk tipenya kita ambil dari type tim ini.
Kemudian kita tinggal buat panggil tim sama dengan parameter T untuk mengubah nilainya. Nanti di sini kita tinggal gunakan set tim. Kemudian kita panggil nilai dari timnya, apakah itu dark atau light. Tapi kalau kita masukkan yang lain, contoh orange, dia bakal error. Nah ini argumen orange is not accessible to parameter type team, yaitu untuk tipe orange yang tidak ada di dalam tipe data untuk type timnya. Oke, jadi kita bisa masukkan di sini cuma dua nilai, yaitu light atau dark. Seperti ini. Jadi setelah sebelumnya kita belajar tentang tab alias di dalam tab slipnya, sekarang kita lanjut untuk interface di dalam tab slipnya. Nah sebenarnya interface ini hampir sama kayak tab alias, yaitu untuk mendeklarasikan tipe datanya. Nah contoh kalau interface seperti ini, interface kemudian contoh kita buat dengan nama tipenya itu user, kemudian kita masukkan untuk tipe data dari key-nya, dari objek yang akan kita buat. Contoh ID di sini kita buat dia string, kemudian name string, kemudian umur, number, yang kita bisa langsung masukkan ke dalam sebuah objek. Di sini const user data, kemudian untuk tipenya itu ambil dari interface-nya langsung, yaitu user. Kemudian kita tinggal tampilkan nilai-nilainya. Pertama ID-nya, contoh di sini 132142. Kemudian name-nya Reski. Kemudian umur 27. Nah, di sini bakal sama ya. Jadi kita bisa gunakan interface ataupun tipe untuk mendefinisikan tipe data objek. Jadi hampir sama. Di sini sebenarnya bisa juga kita ganti jadi type. Cuman tulisannya yang bakal berbeda. Di sini type, kemudian namanya, kemudian sama dengan. Tapi kalau kita gunakan interface, kita buatnya seperti ini. Interface, kemudian nama interface-nya apa, kemudian di sini untuk tipe data di setiap key di objeknya. Nah, ini untuk mendefinisikan objek di dalam interface-nya jadi hampir sama kayak tab alias. Kemudian di keunikan dari interface sendiri ada yang namanya extend atau turunan. Nah, contoh seperti ini. Kita buat interface dengan nama bio, name, string, kemudian umur, number. Nah, kita bisa buat bio-nya ini sebagai interface utamanya, kemudian kita buat untuk turunannya. Sini interface, contoh full bio, itu dia adalah kelas turunan dari bio. Nah, di sini kita bisa masukkan biodata, tipe data string, dan address tipe data string seperti ini. Nah, kita bisa langsung eksekusi ke dalam sebuah objek. Di sini const, contoh Reski. Kita coba ambil yang full bio. Kemudian kita tinggal masukkan untuk name-nya di sini Reski. Kemudian umur 27. Nah, di sini yang dia butuhkan selanjutnya yaitu untuk biodata, hello world, dan address Makassar. Nah, jadi untuk full bio ini dia juga bisa ambil semua nilai dari interface bionya, yaitu kelas turunannya ini yang full bio. Nah, ini keunikan dari interface. Kalau di tab alias sendiri dia bisa gunakannya metode dan untuk penggabungan dari interface-nya. Kemudian yang unik lagi dari interface yang tidak bisa digunakan oleh tab alias yaitu untuk margin ulang. Nah, contoh di sini kita bisa tambahkan nilai di bio-nya, address dengan tipe data string.
seperti ini. Jadi kita bisa tambahkan nilai dari interface-nya seperti ini, atau mendeklarasikan ulang interface-nya, di mana ini tidak bisa kalau kita gunakannya tab alias. Jadi ini kelebihan dari interface, cuman kekurangannya mana kalau interface ini kita tidak bisa gunakan yang namanya union, dan juga kita tidak bisa gunakan function tab alias kalau kita gunakannya interface. Jadi itu kekurangannya, tapi kelebihannya, jadi kalau di real project-nya itu terserah teman-teman mau pakai tab alias atau interface, tergantung kebutuhan teman-teman nanti di dalam project-nya. Nah, kalau back-end mungkin lebih banyak menggunakan interface, tapi kalau front-end paling dia bakal menggunakan lebih banyak tab alias untuk mendefinisikan tipe datanya. Setelah kemarin kita belajar tentang interface, sekarang kita masuk ke materi lain, yaitu tentang enum dan juga tuple di dalam TypeScript-nya. Nah, pertama di sini kita belajar dulu tentang enum. Jadi enum sendiri adalah tipe data yang digunakan untuk mendefinisikan sekumpulan nilai tetap atau konstan. Contohnya seperti ini. Kita buat enum. Contoh enumnya kita buat dengan nama role. Kemudian kita isi untuk nilai-nilainya. Contoh role-nya admin, kemudian user, sama guys. Nah, contoh role-nya ada 3. Kemudian di sini kita bisa masukkan ke dalam variable untuk tipenya. Contoh variable user role .2, kita panggil enumnya role sama dengan, nah di sini kita bisa isi role-nya apa. Apakah role-nya itu admin, guys, atau user yang bisa kita pilih. Nah, juga pilihannya sudah tampil, dan untuk value-nya atau nilainya, admin itu nilainya 0, guys itu nilainya 2, dan user itu nilainya 1. Jadi hampir mirip kayak array. Contoh di sini kita masukkan admin. Nah, pada saat kita coba console log, nanti nilainya itu 0. Console log user role. Kemudian kita coba jalankan di dalam terminal. Kita clear dulu. npm run dev. Nah, nilai yang akan kita dapatkan di sini yaitu 0. Karena di sini sendiri untuk admin sendiri, nilai yang didapatkan itu nilainya 0 untuk enum. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin kasih nilai untuk setiap enum yang ingin kita buat di sini? Nah, contohnya mungkin di sini kita buat dengan enum status sukses. Status sukses biasanya 200. Kemudian not found 404, dan juga error yaitu 500. Nah, di sini kita bisa atur statusnya. Contoh di sini status respon. Kita panggil status. Kemudian di sini kita bisa panggil langsung status titik. Kita panggil untuk sukses, di mana nilai akan tampil nanti yaitu 200. Nah, ini kalau kita console log status responnya, kita jalankan di terminal. Kita clear lagi, kemudian npm run dev. Nah, nilai yang akan kita dapatkan itu 200 dari enumnya ini. Jadi kita bisa kasih nilai juga untuk enumnya, di mana nilai untuk sukses itu 200, nilai untuk not found 404, dan nilai untuk error itu 500. Nah, ini untuk enum. Kemudian kita coba belajar juga tentang tuple. Tuple sendiri dalam TypeScript itu adalah tipe data yang memungkinkan kita menyimpan array dengan panjang dan tipe data yang sudah ditentukan. Jadi kita bisa masukkan array-nya dari indeks ke 1 sampai indeks seterusnya, yaitu tipe datanya apa. Nah, contoh di sini kita buat sebuah array. Coba saja let person. Kemudian di sini untuk indeks ke 0-nya kita buat tipe datanya string, kemudian indeks pertamanya kita masukkan tipe datanya number. Contoh di sini Reski, kemudian 27. Nah, kalau kita coba jalankan,
Di sini console.log. Kita masukkan nilainya untuk person, indeks ke 0, yaitu yang tampil nanti Reski, yang ini tampil untuk nilai 27. Nah, ini kita bisa masukkan tipe datanya untuk setiap nilai dalam indeks array-nya. Nah, kalau di sini di indeks ke satunya kita coba isi dengan tipe data boolean. Nah, dia bakal terjadi error seperti ini. Tipe data boolean is not assignment to tipe data number. Jadi kita harus samakan dengan tipe data yang sudah kita deklarasikan di sini. Di sini untuk parameter pertama kita kasih tipe datanya number 27 contohnya. Nah, ini pada saat kita jalankan, kita buka lagi terminal, npm run dev lagi. Nilainya bakal kita dapatkan. Nah, indeks ke 0 itu Reski, kemudian indeks ke 1 itu 27 yang ini. Dan juga kita bisa masukkan untuk juga untuk optional tipenya. Contoh di sini parameter ke 2 kita bisa buat optional dengan kasih tanda tanya. Jadi bisa diisi atau bisa tidak. Ini tidak bakal terjadi error karena booleannya itu optional, bisa diisi bisa tidak. Kalau kita isi di sini true masih aman, tapi kalau kita isi lupa number dia bakal error. Tapi kalau kita kosongkan dia juga masih aman. Ini optional atau tipe datanya bisa dimasukkan bisa tidak. Nah, bisa juga kita masukkan berupa spread operator. Nah, contoh kita masukkan untuk nilai-nilai yang lainnya itu berupa string, array. Contoh di sini kita masukkan alamat Makassar, Sudiang, kemudian B7. Nah, jadi spread operator bisa kita masukkan juga di mana nilai setelahnya itu berupa string semua. Setelah parameter ke 1 kita masukkan untuk semua nilai setelahnya itu berupa tipe data string. Itu spread operatornya. Nah, ini kita coba tampilkan person untuk semua nilainya di dalam array-nya. Kita coba masuk lagi ke terminal, kemudian kita jalankan npm run dev lagi. Nah, maka semua nilainya kita dapatkan. Yang mana setelah tipe data number ini kita bisa masukkan di spread operator yang semuanya bertipe data string. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang modul, yaitu cara kita untuk melakukan ekspor impor untuk filenya. Nah, jadi di sini modul sendiri memungkinkan kita untuk membagi kode menjadi beberapa file dan mengimpor sesuai kebutuhan. Nah, ini berguna untuk proyek berskala besar agar kode kita tetap bersih dan terorganisir. Jadi kita bisa lakukan ekspor file dan juga impor filenya langsung menggunakan modul ekspor di dalam TestFlight-nya ini. Nah, kita langsung coba mulai. Ini saya zoom dulu dan kita hapus index.ts-nya. Kemudian kita akan buat sebuah folder di sini. Kita sebut saja foldernya dengan nama utils. Di dalam folder utils saya akan buat file dengan nama math.utils.ts. Nah, di dalam math.utils ini kita akan buat beberapa fungsi yang akan kita ekspor. Contoh di sini saya akan buat dua fungsi, function dengan nama add. Yang mana di add-nya ini kita masukkan dua parameter. Parameter pertama untuk 61 dengan tipe data number, dan parameter kedua yaitu 62 dengan tipe data number. Dan untuk outputnya nanti tipe datanya sama yaitu number. Nah, di sini kita akan lakukan untuk penambahan nilai dari 61 dan 62 dari parameternya. Di sini kita langsung 61 tambah 62. Nah, kemudian kita buat lagi satu fungsi yang akan kita ekspor. Sini multiple. Kita coba mengkalikan nilainya di sini. Nah, ini sama parameternya, dua parameter yang diterima 61 dan 62. Yang kita perlu ganti di sini operatornya menjadi kali. Nah, di sini karena kita ekspor nilainya di dalam indeksnya nanti kita perlu impor.
Dan karena dia lebih dari satu, ada add dan juga multiple yang kita ekspor, kita perlu lakukan destructuring di dalam indeksnya pada saat kita lakukan import nilainya. Di sini kita lakukan import, kita panggil fungsi add dan juga fungsi multiple dari utils met utilsnya, yaitu pemanggilan filenya langsung. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung log saja. Kita jalankan fungsi add dengan nilai dari parameter pertama, contoh 2 kali 2 tambah 2, kita lakukan di sini penambahan nilai, kemudian kita buat lagi 1, 5 tambah 5, dan kita jalankan juga untuk fungsi multiple, yaitu fungsi pengkalian kita. Di sini kita buat 5 kali 5 sama 10 kali 10. Ini kita coba jalankan, kita masuk ke dalam terminal mpn rundev. Nah, di sini bakal tampil hasilnya. Nah, ini 2 tambah 2 hasilnya 4. Di sini 5 tambah 5 hasilnya 10. 5 kali 5 25 dan 10 kali 10 100. Dari fungsi yang kita ekspor di sini, kemudian kita import di sini. Nah, sebenarnya fungsi modul ekspor ini hampir sama kayak yang ada di JavaScript, cuman bedanya kalau di TypeScript sendiri kita kasih tipe data dalam parameternya dan kita atur output dari tipe datanya nanti apa. Nah, ini kalau kita lakukan ekspor lebih dari satu fungsi, tapi kalau cuman satu fungsi saja, bukan 2, 3, dan seterusnya, kita bisa lakukan yang namanya ekspor default. Jadi ekspor default sendiri, jika kita hanya ingin mengekspor satu nilai utama dalam file tersebut, kita bisa gunakan yang namanya ekspor default. Kita refactory codingannya. Di sini kita lakukan ekspor default. Nah, yang mana di indeksnya bakal error karena kalau cuma satu fungsi yang kita lakukan ekspornya, kita cuma perlu di sini lakukan pemanggilannya langsung. Nah, ini add nama fungsinya. Kemudian di sini kita jalankan fungsinya add, di sini juga add, dan multiple tadi kita hapus juga di sini. Nah, ini kalau kita cuma lakukan ekspor satu fungsi menggunakan ekspor default. Pas saat kita jalankan, di sini masih bisa jalan mpn rundev. Nah, ini 2 tambah 2 4, 5 tambah 5 10. Jadi kita lakukan ekspornya untuk satu fungsi menggunakan ekspor default, dan kita lakukan importnya tanpa melakukan destructuring karena cuma satu fungsi yang kita lakukan ekspornya di sini. Jadi kita cuma perlu import seperti ini saja tanpa kita lakukan destructuring untuk fungsi-fungsi yang kita ekspor. Untuk materi kita kali ini, setelah kemarin kita belajar tentang modul ekspor dan juga import di dalam TypeScript-nya, sekarang kita akan coba untuk belajar tentang generic di dalam TypeScript-nya. Jadi generic sendiri memungkinkan kita untuk menulis fungsi, kelas, atau interface yang dapat bekerja dengan berbagai tipe data tanpa menentukan tipe spesifik sebelumnya. Jadi kita bisa buat kode kita lebih fleksibel dan dapat digunakan kembali tanpa perlu kehilangan keamanan dari tipe datanya. Nah, contoh simpelnya mungkin di sini kita langsung coba saja. Contoh simpelnya mungkin di sini saya buat dua fungsi. Contoh get data string, yang mana di sini parameternya kita kasih value tipe data string dan outputnya juga tipe datanya string. Kemudian kita bisa return value-nya. Nah, kemudian untuk fungsi kedua dengan tipe data number, ini get data number dengan value-nya parameternya tipe datanya number dan outputnya harus tipe data number juga. Nah, di dalam dua fungsinya ini sebenarnya yang berbeda itu cuman bagian parameternya sama outputnya. Di sini string sama. Ini juga number, di sini number. Jadi yang berbeda antar dua fungsi ini cuman bagian parameternya sama tipe outputnya saja. Nah, sebenarnya kita bisa buat sederhana. Untuk fungsi ini kita buat satu fungsi. Contohnya get data. Yang mana dalam get datanya kita bisa kasih static. Nah, contoh di sini saya kasih saja nama parameter generiknya, namanya T.
Kemudian kita bisa masukkan parameternya di sini sesuai dengan yang kita masukkan di sini, yaitu T, dan outputnya juga T. Nah, nanti pada saat kita ingin jalankan, kita coba log, yaitu get data, di mana get datanya ini kita kasih tipenya number. Ya, nanti untuk di sini dia akan masuk tipenya number dan outputnya juga number. Kemudian kita tinggal tampilkan value-nya dengan tipe data number. Contoh 252. Dan kita bisa buat juga dengan tipe data lain. Contoh di sini string. Berarti di sini ASCII. Jadi kita bisa buat lebih fleksibel, yang mana untuk tipe datanya berdasarkan apa yang kita masukkan di dalam generiknya. Ini masih bisa jalan, kita coba jalankan. Kita clear dulu npm run dev. Kodenya masih jalan. Di sini outputnya tipe datanya number, di sini tipe datanya string berdasarkan generik yang kita masukkan. Jadi apapun yang kita masukkan di sini, dia akan mengganti tipe data dari parameternya dan juga output dari tipe datanya. Jadi sini kalau kita masukkan tipe datanya number, berarti sini untuk parameternya harus bertipe data number dan outputnya harus bertipe data number. Ini untuk contoh dasarnya. Kemudian kita juga bisa masukkan, ini kita bisa buat berdasarkan 2 generik langsung. Jadi bisa lebih dari 1. Contoh di sini kita buat generiknya get data dengan nilai T dan juga U. Yang mana di sini untuk parameter pertama itu ambil dari T, kemudian parameter kedua yaitu untuk objek keduanya itu ambil dari U. Nah, di sini kita bisa gabung T dan U. Yang mana returnnya kita bisa buat split operator objek sama titik objek kedua. Nah, ini disebut dengan split operator. Kita gabungkan antar objek pertama dan objek kedua di dalam parameternya dan kita masukkan ke dalam sebuah objek. Nah, contoh di sini kita coba ya. Const result sama dengan get data. Jalankan parameternya, di mana untuk objek pertama kita masukkan tipe datanya objek. Nah, di sini bakal muncul dia harus bertipe data objek, dan di sini masih unknown atau belum diketahui. Nah, contoh di sini kita masukkan nilainya name.2 ASCII, kemudian address untuk key-nya dengan tipe data Sudiang contohnya. Nah, kemudian untuk parameter kedua yaitu objek keduanya, ini contoh umur 25 seperti ini. Kemudian kita coba tampilkan, kita coba log nilainya dari result. Ini kita coba jalankan, masuk ke terminal, npm run dev. Nah, objeknya bakal tergabung dari objek pertama di parameternya dan objek kedua di dalam parameternya. Selanjutnya, terakhir kita bisa buat generiknya constant. Contoh di sini kita akan buat fungsi yang mengatur get length, yaitu pengambilan berapa panjang dari nilainya. Nah, sini kita masukkan untuk generiknya udah nama T, extends, kemudian length, tipe datanya number, kemudian value, datanya juga T untuk parameternya, kemudian outputnya number, kemudian kita return value-nya berdasarkan panjang dari nilainya. Jadi outputnya tipe datanya number. Cuma nanti di sini extends kita akan coba ambil semua nilainya, yang mana nilainya itu memiliki method yaitu length yang cuma bisa diakses. Contoh di sini kita buat 2 nilai atau 3 nilai yang kita konsol log. Kita get length untuk tipe data string, contoh ASCII Putra. Kemudian kita masukkan juga dengan tipe data array yang bisa menggunakan length. Contoh di sini 1, 2, 3. Dan bagaimana jika tipe datanya number? Sini get length, tipe data number, contoh 25.
Nah, di sini dia bakal error. Karena tipe data number sendiri dia tidak bisa untuk method length di dalam nilainya. Nah, contoh mungkin seperti ini. Cons angka sama dengan 25 dengan tipe data number. Nah, di mana angka ini itu tiada method dengan length kecuali di sini tipe datanya string. Contoh Reski, kemudian kita titik. Nah, di sini ada tipe data length. Begitupun juga dengan kita ganti outputnya di sini jadi array. Sini 1 2 3. Nah, di sini kita masih bisa gunakan yang namanya method length. Kecuali number tidak ada yang namanya method length-nya. Di sini bakal error. Nah, ini kita coba komen yang number, kemudian kita jalankan aplikasinya. Masuk ke terminal, kemudian mpn run dev lagi. Di sini bakal jalan untuk pengambilan berapa panjang dari tipe data string dan juga tipe data array-nya. Nah, ini tipe data array ada 3 data dan tipe data string ada 11 karakter. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk pembahasan kelas di dalam TypeScript-nya, yaitu konsep dasar OOP di dalam JavaScript atau TypeScript. Nah, pertama di sini kita buat dulu untuk kelas sederhana. Kita buat kelas dengan nama contoh biodata. Yang mana biodatanya ini kita akan buat property. Name-nya tipe datanya string, kemudian umur, tipe datanya juga string. Nah, ini kita buat yang namanya propertinya, kemudian kita akan buat constructor, yaitu untuk instansiasi objeknya nanti, atau untuk mengisi nilai dari propertinya ini berdasarkan parameternya. Sini name, tipe data string, kemudian umur, number. Oh ya, di sini harusnya number untuk umur. Number. Kemudian kita coba panggil propertinya menggunakan this name. Kita isi berdasarkan nilai parameter yang kita dapatkan di sini. Nah, kemudian untuk umur kita panggil this umur. Panggil properti umurnya, kemudian kita isi berdasarkan apa yang kita masukkan pada saat instansiasi objeknya nanti di parameternya yang ada di sini. Kemudian kita bisa buat fungsi. Contoh pengenalan, yang mana outputnya berupa string. Dan di sini kita bisa return, kita buat backtick. Hello, nama saya. Kita panggil properti untuk name-nya. Kemudian dan saya berumur. Kita panggil properti dari umurnya. Tahun. Nah, kemudian cara kita untuk mengakses properti dan juga fungsinya di luar dari kelasnya, kita lakukan yang namanya instansiasi objek. Di sini kita akan tampung ke dalam variabel cons. Contoh Reski. Sama dengan kita buat objeknya new biodata. Yang mana di sini kita perlu isi name sama umurnya dari konstruktornya ini. Nah, ini name-nya Reski, umur 27. Kemudian kita bisa tampilkan nilainya. Nah, kalau kita ingin tampilkan propertinya, sini kita bisa console.log Reski, kemudian titik, kita panggil name-nya, kemudian di sini kita panggil umurnya, dan kita buat string di sini. Nama titik 2 plus yang ini umur titik 2, dan kita untuk pemanggilan fungsinya di sini kita bisa console.log, kita panggil fungsinya langsung, yaitu Reski titik pengenalan dalam kurung tutup kurung. Ini kalau kita jalankan, kita bisa masuk ke dalam terminal. Kita klik dulu mpn run dev. Nah, di sini bakal muncul nilainya, nama Reski, umur 27, kemudian di sini fungsinya hello, nama saya Reski dan umur saya 27 tahun. Berdasarkan nilai yang kita dapatkan. Nah, untuk
di kelas sendiri dalam TypeScript. Nah, ini disebut dengan property. Kemudian constructor ini itu dibuat untuk instansiasi objeknya nanti pada saat kita buat new biodatanya ini, yaitu untuk kasih nilai dalam parameter instansiasi objeknya yang ada di sini, yang mana tugasnya supaya bisa untuk masukkan nilai dari property name-nya berdasarkan parameter name yang ada di sini, dan property umurnya dari parameter yang didapatkan di konstruktornya. Nah, kegunaan dari di sini cara kita untuk pemanggilan dari propertinya di dalam kelasnya. Nah, kemudian ini disebut dengan method atau fungsi. Nah, dalam kelas TypeScript, atau di sini konsep dasar dari OOP di dalam TypeScript. Nah, kemudian di TypeScript ada juga yang namanya visibility, yaitu hak aksesnya. Nah, contoh di sini ada hak akses namanya public, di mana ini sudah secara default untuk propertinya, yaitu untuk properti public ini, yang mana public ini untuk properti ataupun fungsinya itu bisa diakses di luar dari kelasnya, seperti instansiasi objek ini yang berada di luar dari kelas. Tapi secara default public tidak perlu diisi karena dia sudah secara default di dalam kelas JavaScript-nya. Nah, kemudian ada yang namanya private. Nah, private sendiri ini yang mana properti dan juga kelasnya cuma bisa diakses di dalam kelasnya saja. Di luar dari kelasnya dia tidak bisa diakses. Nah, contohnya di sini dia bakal error untuk property name, add sama fungsinya. Nah, ini kalau kita paksa jalankan dia tetap terjadi error nantinya. Kita coba npm run dev. Sini bakal terjadi error di mana property name itu private yang cuma bisa diakses di dalam kelasnya saja, dia tidak bisa diakses di luar dari kelasnya. Seperti ini. Jadi private ini ruang lingkupnya, properti dan juga fungsinya itu cuma bisa diakses di dalam kelasnya, dia tidak bisa diakses di luar dari kelasnya. Kemudian visibility terakhir yaitu protected. Nah, protected sendiri seperti ini. Kita buat sini protected, di mana properti dan juga fungsinya itu cuma bisa diakses di dalam kelas dan juga kelas turunannya. Nah, kelas turunan seperti ini. Kelas full bio, contohnya full bio data. Kemudian dia adalah kelas turunan extend dari kelas utamanya, yaitu biodata. Di sini kita bisa constructor, yaitu kita ambil nilainya dari name, string, dan juga umur, string. Kemudian di sini kita bisa lakukan support. Nah, support sendiri ini itu cara kita untuk pengambilan nilai dari kelas utamanya yang biodata ini. Nah, kita ingin ambil nilai properti dari name sama umur. Oh ya, di sini tipe datanya number. Nah, kemudian di sini konstruktornya sudah kita buat. Kita coba buat fungsi di sini yang visibility-nya itu public. Ini kita coba dengan nama full biodata pengenalan dengan tipe datanya string. Kita return. Oh ya, di sini berupa fungsi dalam kurung tutup kurung. Return nilai hello, ini fungsi full biodata, yang mana kita bisa tampilkan name titik 2. Kemudian kita panggil this titik name. Kemudian di sini umur, this titik umur. Nah, di sini kita bisa lakukan instansiasi objek untuk full bio-nya ini. Ini full bio. Ini nilainya kita bisa panggil fungsinya karena fungsinya ini public, kecuali protected ini dia tidak bisa diakses di kelas di luar dari kelasnya, dia cuma bisa diakses di kelas turunannya saja atau kelas extensinya ini. Ini kalau kita jalankan log full biodata pengenalan
kemudian dalam kurung tutup kurung, di akhir full biodata pengenalan dari Reski. Nah, di sini dia masih bisa diakses, kecuali kalau kita ingin akses dari biodatanya, yang mana properti dan juga metodenya itu dia berupa protected, kita tidak bisa akses nilainya. Nah, contoh tadi kalau kita undo yang ini, nah ini tidak bisa diakses karena protected itu tidak bisa diakses di luar dari kelasnya. Dia cuma bisa diakses di kelas turunannya atau subkelasnya saja. Nah, jadi di sini kita bisa buat public supaya bisa diakses di luar dari kelasnya. Kalau kita ingin akses properti dan metodenya di luar dari kelasnya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang kelas di dalam TypeScript, yaitu OP dasar dari TypeScript-nya. Jadi jika ada yang ditanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.